Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di channel Eikyo Media. Oke, di sini spesial banget hari ini. Jadi Omega itu apa ya? Udah lama banget ya nggak main ke rumah Agan dan Reza. nggak ketemu. Sibuk. Sibuk. Selain sibuk banget, selain pandemi, Agan Ya, Reza betul. juga jadwalnya padat banget kan. Mana kurang tidur, mana apa. Aduh, Banyak kurang pokoknya pusing. effort banyak banget dari kehidupan yang sangat fana Bukan ini. musuhan ya. Jauh banget. Siapa Apa sih ya? itu? Jauh banget yang bilang itu. Banyak loh kayak bilang, Om, kok nggak ke Agan Reza lagi? Kok nggak ke Om Bayu dan lain-lain? Om, musuhan ya? Atau misalnya apa? Enggak padahal kan. Damn man, Iya. watermark man. Watermark man. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Nggak ada rivalitas atau apa? Nggak ada. Enggak ada. Man, Jangan nggak guys. ada. Jangan. Buang jauh-jauh argumen seperti itu. Justru kayak komunitas ini semakin kuat nggak sih? Kayak ya seru gitu. Iya, seru. Seru, Justru semua. bersyukur gitu. Justru kita tuh berkembang bersama kayak Asik. pokoknya gitulah. Dan kali ini Om BG tuh bersilaturahmi ke rumahnya Agan Reza sambil kita tuh ingin ngobrol-ngobrol santai aja Soal K-pop. soal K-pop ya. Jadi kita tuh lagi menyukai From Is Nine gitu. Dan sekarang tuh kali ini kita tuh akan ngebahas sedikit kayak sudut pandang kita sebagai anak 90-an yang menikmati tayangan pertama alias Kamen Rider Black Oke. ataupun Black RX juga gitu. Pokoknya kenangan 90-an lah tentang Kamen Rider Black ini gitu. Dan kita tuh seru Kaciri banget. kolotna. Enggak. Forever Young aku mah. Forever Young, oke? Lihat aja masih out muda. Wih, iya dong. Kenapa lu? Iya, gara-gara kita pakai Scarlet White. Oh enggak. Skip. Jadi kita tuh akan membahas yang seru banget, yang sangat happening juga ya. Betul. Sangat hype. Baru-baru inilah beritanya ya. Tentang Kamen Rider Black Sun. Black Sun. Sekali lagi, Kamen Rider Black Sun. Sun. Yang digadang-gadang sebagai Kamen Rider yang akan mencerminkan kesan yang gelap banget. Katanya. Memang dikhususkan untuk penonton dewasa. Ini kan pengumumannya pas NIF 20 tahun kan. NIF itu. Termasuk dalam 3 project itu ya. Yes. Si Black Sun ini ya. Tapi masih diawasin sama si Shirakura ya? Itu mah bukan masih diawasin, itu keharusan yang hakiki. Keharusan yang hakiki gitu. Dari segi bisnis. Dari segi bisnisnya semua itu harus bermain. Jadi kayak gini, kayak mungkin pemikiran itu kayak kita yang sebagai orang yang anak-anak tahun 90-an yang menonton dan besar dengan Kamen Rider Black. Dan di saat kita sekarang mempunyai uang sendiri, Ya. ada pasar yang sangat lezat Betul. untuk disikat. Mereka tuh Langsung ngeluarin CSM kan? Iya, CSM, SAF. Iya, Betul. SAF-nya. Nggak di X lagi. Gede X langsung CSM. Iya benar. Ya Jelas tentu, itu. Nggak ada tentu pasar kita adalah orang dewasa. pasti sih. Pasti. Itu otak bisnisnya pasti ke situ gitu. Jalan banget pasti. Gitu. Pintar. Mana maksudnya keren banget lagi ya. Kayak dari strukturnya gitu Kayak Arc Driver nggak sih? Gitulah kayak. Iya sih. Ya Iya kayak sih. mekanik-mekanik. Kalau Shadow Moon biasa aja ya? Shadow Moon belum lihat sih. Kamen Rider Shadow Moon kan jadinya. Kamen Rider iya. Tapi belum Setelah perdebatan beberapa tahun, jadi ada loh yang bilang Shadow Moon itu bukan Kamen Rider loh. Sebelum ini kan? Dulu kan. Iya, maksudnya sebelum ini. Iya, Shadow Moon ya Shadow Moon. Shadow Moon ya Shadow Moon. Cuman bentuknya kayak Rider. Iya gitu. Iya kan? Iya sih. Maksudnya memang tidak merubah Shadow Moon yang dulu sebagai Kamen Rider. Iya sih. Oh. Enggak kan? Iya, enggak Sih. Iya, Cuma ya memang mungkin dari keresahan tersebut ya remake ini dijadiin lah seorang Kamen Rider mungkin. Iya. Sekalian weh. Sekalian kayaknya. Cuma Shinichiro Shirakura ini yang paling penting tuh kayak plot awal atau cita rasanya tuh katanya emang gak jauh beda dari Rider. Maksudnya dari Kamen Rider Black. Si nuansanya dan lain-lain. Maksudnya pasti ada apa ya? Poin-poin utamanya. Benang merahnya. Benang merahnya kayak gitu. misalkan Gorgom mungkin pasti ada Gorgom sih. pasti ada sih kayaknya. Dan si Kotaro Minaminya sebagai tumbal. Kalau nonton kan. Yes. Itu mungkin pasti ada sih formula-formula gitu. Cuman penerapannya bagaimana nanti di tahun berapa? 2023, 2022? 2022 nggak sih? Kalau si Shin Kamen Rider Shin Kamen Rider 2023 2023 ya? 2023 OS yang OS The Great and Powerful. iya itu OS ini 10 tahun anniversary. 10 anniversary Nah, itu itu Januari tahun depan. 2021. Iya, benar. Banyak banget ya sampai lupa gitu. 2022, Pak. Iya, 2022 berarti. Ya pokoknya itulah. Pokoknya
banyak banget harus bukan ya kita tuh kepengen nonton. Banyak banget yang harus ditonton gitu. Pasti sih. Cuma yang menarik tuh katanya dari kata si Shinichiro Shirakura itu adalah di pertengahan sampai ke akhir tuh ya jelas plotnya itu adalah hal yang berbeda. Dimana kalau kita misalnya ngelihat Kamen Rider Black adalah sosok yang ngerasa gak sih kayak hero banget gitu. Oh, jadi kayak ada feedbacknya gitu. Iya, kayak kita tuh, inilah adalah seorang pahlawan yang bener-bener pahlawan gitu. Kalau ini kayak bisa Mungkin. antagonis, bisa protagonis gitu. Jadi bukan ke situ kayak tetap si Shadow Moon itu sebagai villain. Dan si Kamen Rider Black itu katanya mau dibikin citra yang bener-bener acuh tak acuh nggak sih? Ya ngerti. Dengan ngerti tujuannya fokus. Poinnya ngerti sih ke situ. Iya kan? Ya, kayak ngerti. tujuannya fokus nih buat emang ngehajar monster atau misalnya membela kebenaran versi dia. Tapi di satu sisi kayak tidak seramah Kotaro Minami yang asli. Iya. Terhadap lingkungan sekitar atau keluarganya dan lain-lain. Kotaro Minami kayak gitu ya, nolong orang ya nolong orang. Iya. Nolong bocil terutama. Iya, itu Bocil terus. bocil terus. Jadi itu kayak bener-bener penyelamat bagi kita sebagai bocil dahulu. Betul. Dan katanya sekarang tuh memang tidak begitu. Sosok pahlawan yang 80-an 90-an banget lah. Iya, gitu kan. betul. Seperti itu base-nya gitu. Base-nya kayak gitu. Jadi kayak sekarang tuh pengen dibuat dan dirubah kayak bener-bener menghadapi kisruh dan masalah-masalah orang dewasa. Asik. Iya, kayak mantap. kayak tujuannya tuh memang bener-bener ya itu katanya ya, maksudnya kayak emang kayak menurut dia gitu kayak yang buat dewasa lah gitu, kayak sudut pandangnya bukan lagi berhubungan sama bocil-bocil mungkin. Ya itu tadi, maksudnya dia memperhatikan bahwa anak yang mengikuti Kamen Rider Black ini ya sudah tumbuh dewasa. Itu kali. Mangsa pasarnya itu ya memang harus dibahas sedemikian rupa kayak gitu. Tapi banyak yang gini loh, pas pengumuman Black Sun kan ini bakalan dark nih, gitu kan? Iya. Komennya tuh selalu banyak yang gini kan. Jadi kebanyakan toko fans kan komennya, kembalikan tokusatsu yang dark seperti Amazon, segala macam kan. Dikasih lah Black Sun kan. Oh my god. Nih, gue suka nih yang kayak begini. Tapi ketika dibahas, feedback buat aku sebagai content creator, mana katanya lu pengen dark nih. Pas gue udah gini, lu ngacir gitu. Mungkin gini. Ada orang yang pendapat itu dark itu dari segi bunuh-membunuh. Ada orang yang menginginkan dark itu dari segi kegelapan cerita. Iya, jadi kayak nggak, saya tidak ke situ loh. Jadi maksudnya gini kayak mungkin pengennya tuh emang berbau-bau masalah-masalah yang memang gelap. Iya, ngerti lah maksudnya. Iya, jadi bukan kayak gore kayak Amazon, dark itu kayak wah, dicincang, di apa. Ya itu mah bukan gelap, itu gore. Itu maksudnya gore, bukan dark gitu. Jadi kayak penyelesaian masalahnya bener-bener dewasa. Dikemasnya dewasa, gelap gitu. Jadi emang bener-bener permasalahannya dewasa gitu. Ya Black 80-an dark sih menurut aku awal-awal. Iya. Enggak, ini maksudnya kasus yang ini nih. Kasus yang ini mungkin ekspektasi mereka dark gore mungkin. Amazon ya? Iya. Ke situ lagi. Soalnya kan banyak yang bilang kayak komen, wah semoga kayak Kamen Rider Amazons nih. Sama yang menarik tuh konsep Battle Hopper nggak sih? Kayak motornya sih Kamen Rider Black. Banyak yang nggak suka, tapi aku mah keren sih menurut Aku aku. keren banget. Berotot. Ya maksudnya masih kelihatan kayak motor Kamen Rider, tapi motor konvensional juga gitu, ngerti nggak? Motor custom. Iya, motor custom gitu. Iya. Jadi kan kalau misalkan belalang tempur ya gitu ya. Kan aku ngerti maksudnya motor konvensional. Jadi kayak motor yang kita tuh seringkali menemukan itu di jalan raya. Iya, cuman kalau kita lihat dari sisi Kamen Rider-nya juga masih ada. Iya, betul. Gitu. Masih kental tentang Kamen Rider ya. Temanya tuh kayak military gitu nggak sih? Iya, hijau army gitu, hijau army gitu. Bagus sih. Emang kesannya tuh ya apa ya? Kesannya tuh memang benar-benar dibuat dewasa dan formulanya itu serius, resmi. Ya beda kan. Sinopsisnya belum ada ya? Kayaknya belum sih kalau belum, yang utamanya ya. Cuma utamanya. Kita tuh makanya bilang kayak gini tuh ngedenger sedikit omongan Shinichiro Shirakura dari press conference. Iya kan? Jadi keinginan mereka kayak gimana? Mungkin komentar-komentar mereka kayak gimana? Ya mungkin kita sebagai orang yang menyukai ini dan kita mungkin kayak gini gitu kan? Ya namanya juga diskusi ya, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kita kan belum tahu kayak gimana. Iya. Cuman ya pasti bayangannya dapetnya ya dari si Black 80-an sih, formula. Itu mah memang seharusnya nggak sih? Seharusnya nggak sih?
biar tetap ada kesannya Iya. gitu ya. Soalnya kalau misalnya nggak membawa benang merah kayak gitu, ya udah itu jadi Kamen Rider yang baru. Iya, benar. Iya kan? Iya, benar. Atarashi Kamen Rider gitu kayak. Iya gitu kayak Shin Kamen Rider kan, maksudnya tadi pengen ngomong Shin gitu. Cuma kan Tapi kalau boleh ngomentarin Shin Kamen Rider, boleh? kayak udah tahu banget loh. Kayak ini mah Ichigo banget gitu. Iya. Nggak tahu maksudnya itu siapa sih? Hideaki Anno ya? Hideaki Anno. Ya. Yang Evangelion. Dari segi pengambilan gambar segala macam itu dibuat semirip mungkin 99%. Iya. Dan juga pastinya mungkin apakah kita bakal jenuh gitu dengan si temanya shocker, manusia percobaan lawan monster laba-laba. Yes. Takutnya kayak gitu lagi. Jadi kita cuma lihat kayak gimana sih eksekusinya Vibes-nya. di tahun 2021 Betul, gitu betul. kan. Kayak nothing spesial atau nothing new gitu. Takutnya Oke. kayak gitu. Sama cuma mau lihat Minami Hamabe doang. Cuma gini, dalam Shin Kamen Rider ya. Nah, masalahnya kita udah nonton The First Iya. 2005. Iya. Mirip-mirip juga. Jadi ketika disajikan yang sama kayak gitu takutnya The First enak seru juga loh. gitu. Seru sih. Seru sih. Cuma ya apa ya? Banyak yang bilang tuh kayak Shin Kamen Rider tuh memang pengen menyajikan sesuatu yang original banget kan. Iya kan? Kayak misalnya mungkin bedanya ada juga yang komen kayak kenapa tidak dibuat berubah aja gitu, kayak misalnya patternnya Ichigo gitu terus diubah gitu. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Sedangkan Shinichiro Shirakura pernah ngobrol sama Hideaki Anno bahwa dia tuh datang ke sini dengan idealisnya Anno. Ya udah ikut aja. Ya udah gitu. Kayak gini loh, kayak Anno itu hidup dengan remajanya tuh dengan Kamen Rider Ichigo gitu. Makanya ada foto dia pakai kostum Kamen Rider Ichigo. Dia dengan keinginan dia sendiri. Ya wes lah sakarepmu. Yoi. Kayak kita tuh dengan kecintaan kita dengan dulu nonton Evangelion gitu. Ya. Mungkin kita kayak, oh ini Ya adalah udah gue bring back aja. iya, Ano sama aku akan mengikuti semua serialmu yang kamu buat misalnya. Iya kan, kayak Shin Iya, Godzilla juga. Shin Godzilla dia nggak sih? Shin Godzilla dia, Dia Shin kan? Ultraman dia. Shin Ultraman dia kan. Ya mungkin dari situ. Oke. Jadi balik lagi nih, kalau misalnya si Shirakura tadi pernah ngomong gini, bahwa Black Sun ini dibuat untuk memahami dan membawa lagi citra kegagalan Master Rider. Saban. Masuk akal sih. Atas kegagalannya membawa Sebenarnya Kamen tahun 80-an kalau misalkan dikuak-kuak lagi sebenarnya naik turun sih. Iya. Benar. Naik turun sebenarnya. Kalau kita telaah lagi ya. Dibawa ke organisasi jahat, dirubah menjadi cyborg. Soalnya kan banyak kan story-story Kamen Rider X gagal, Amazon gagal. Iya. Jadi lebih banyak gagalnya gitu loh. Betul. Sementara kalau udah masuk Heisei ya baru ada peningkatannya. Iya, dan jalan ceritanya memang diubah pola-polan. Jalan ceritanya diubah pola-polan. Oh, jadi kayak Nah gitu, dia tuh masuk. kayak ngerubah citra Black sama Black RX gitu. Dari Mask Rider menjadi Kamen Rider Black Sun. Soalnya kayak Tapi ini bawa nama besar sih Om, masalahnya. Soalnya terutama di Indo ya, Black sama Black RX mah udah banyak banget fans. masif banget. Dan maksudnya ya pasti udah berumur juga ya. Iya. Ya pasti gimana ya? Banyak lah kalau udah bawa-bawa ke Taro Minami atau Black pasti rame gitu. Iya sih. Pasti rame. Ada pokoknya gitulah pokoknya. Buat anak-anak yang mungkin nggak masuk ke ranah Black dan Black RX tuh, mereka tuh tahu candaan Satria Baja Hitam. Jadi makanya kayak mereka nggak tahu pun mereka akan cari tahu, atau enggak ibaratnya kayak penasaran. Jadi pasar yang bener-bener sempurna ya sih buat hal ini. Mungkin ya dengan adanya Kamen Rider Black Sun ini gitu, kayak mengubah citra, ditambah tadi yang kegagalan membawa Kamen Rider Black menjadi Master Rider, terus keberhasilan Power Ranger kan Saban berhasil kalau sama Power Ranger. Iya. Nah itu jadi kayak itu pun si Shinichiro Shirakura ngomongnya kayak bercanda sih. Cuma ya bercandanya dia gue nggak tahu, kayak ya di balik itu semua gitu banyak hal. Benar. Ngerti sih. Dan Ngerti sih maksudnya. Dan utamanya tuh kayak Kotaro dan Nobuhiko lahir saat gerhana matahari kan, di waktu yang sama gitu, kayak membuat mereka menjadi Creation King. Cuma yang berbeda itu di sini tuh mereka bukan menjadi kayak brothers gitu, bukan saudara atau yang lahir sama, ini teman aja.
ini teh seorang teman aja. Black Sun. Perbedaannya di situ juga kayak. Makanya jenjang usia aktornya juga jauh. Iya, bisa jadi kayak gitu. Kan? Bisa jadi kayak Mana ada 50 tahun sama 30 tahun kakak adik. iya, Kamen Rider si Black Sun-nya itu usia 50-an. Iya, betul. Si Shadow Moon, Kamen Rider Shadow Moon 34-an. Itu jauh banget umurnya gitu. Jadi kayak gapnya tuh ya tidak bisa dibayangkan oleh kita kalau mereka seumuran gitu. Iya, benar. Meskipun di bagaimanapun gitu. Iya, benar. Tapi intinya apa ya gitu? Ini bukan konklusi ya, tapi kayak apakah Agan Reza sebagai penikmat Kamen Rider Black, RX dan lain-lain tuh dalam hati tuh sangat menantikan versi remake yang seperti apa sebetulnya? Ini nih yang harus jujur gitu, kayak kita dengan lahir dengan era seperti itu menginginkan yang seperti apa sih? Banyak yang bilang Kamen Rider Shin katanya jelek. Shin, oke. Shin the origin. Yes. Padahal menurut aku itu menarik loh. Jadi itu kenapa namanya the origin? Karena itu benar-benar kayak originalitasnya tuh dapat banget. Dimana itu mah bukan cyborg, jadi kayak biologis banget gitu. Oke. Dimana Kamen Rider itu benar-benar berubah jadi monster. Terus kayak ada itu kalau dipahamin ceritanya tuh ada sengketa-sengketanya loh. Jadi kayak ada apa sih, kayak ada korupsinya juga, aku melihat tuh juga di Kamen Rider Shin. Jadi kan dulu nonton cuman pengen lihat apa nih berubahnya kok serem banget manusia tiba-tiba gitu-gitu kan. Kayak zombie. Iya, kayak zombie. Tapi ketika sudah dewasa dan kemarin-kemarin baru nonton, rewatch lagi ya. Menarik loh, asli. Yes. Jadi kayak wah, dalam lah gitu ceritanya. Edan gitu. Ya maksudnya pengen kayak begitu sih. Jadi gak nanggung ya? Gak nanggung, jadi kayak apa sih namanya? Menuangkan yang sesuatu yang sangat realistis juga gitu. Dimana realistis, ada biologisnya juga, ya gore mah tambahan aja sih. Iya sih, itu dan juga banyak konflik internalnya juga, itu kan menarik pastinya ya. Jadi yang lebih dark itu sudut pandangnya dan alur-alurnya. Ya benar. Itu tuh yang paling penting tuh. Ketimbang misalnya disabet, wah darah keluar, itu wah dark gitu. Kurang penting. Ya itu sebenarnya konklusi ceritanya ya. Okay. Bisa lebih dibilang kayak gitu sih menurut aku sih yang diharapkan ya. Yes. Bukan apa namanya, scene bertarung, color gradingnya digelapin ya. Semua juga bisa, Pak. Ya semua juga bisa ya. Editor di Jamika juga bisa kayak gitu kan. Senegal nggak sih? Ya pokoknya hal yang maksudnya Agan Reza tuh bener banget gitu, setuju juga gitu Om Higi, kayak memang bener-bener. Maaf kalau sulit dituangkan ya. Pokoknya gitu. Periode yang menyenangkan itu Shin, ZOJ. Ya, oke. Yang kayak gitu-gitu tuh ya dapet lah. Kalau mau ada remake-nya kayak si Black Sun ini, ya pengennya deket-deket kayak gitu, cuman dengan eksekusi di tahun 2021 yang teknologi ya udah maju lah pasti. Ya. Nah, itu bener. Nyinggung tadi masalah teknologi. Soalnya Shinichiro Shirakura bilang bahwa akan dibikin gelap dengan CGI yang sempurna. CGI remix-nya Revise. Sangat mentah. Teksturnya 3D blender yang mentah. Kenapa jadi ngerostingnya? Pada Sakura saya tidak tahu kenapa alasan dia menjadi rider. Sakura lagi di Oke, skip ya. Kita lagi ngebahas ini. Pokoknya gitu sih, Om Hige juga kepinginnya sih excited sebetulnya dengan adanya Kamen Rider Black Sun ini gitu. Semoga dapat kita tidak memasang apa ya, kayak ekspektasi terlalu tinggi juga. Iya. Cuma masuk gitu. Apa yang mereka nggak sampai gila banget. Waduh, ditunggu. Enggak. Ya udah gitu nunggu santai aja. Nunggu aja santai gitu. Pokoknya ini adalah sajian untuk generasi kita dan generasi yang lebih tua dari kita. Sajian. Ya semoga juga generasi sekarang bisa nikmati. Cuman ada pembatasan usia pastinya. Yang belum cukup umur ya nggak boleh nonton dulu. Yes. Emang seperti itu regulasinya. Gitu. Bang, tapi kan aku bocil, aku 12 tahun, tapi aku kuat bang nonton Kamen Rider Amazon. Banyak banget yang komen kayak gitu. Banyak. Aku masih kecil tapi udah nonton Amazon. Iya, aku bangga bang, dan mamaku juga. Bukan masalah gitu adik-adik, ya bukan adik-adikku tersayang, bukan masalah gitu. Cuma kita tuh harus mengerti gitu sudut pandang dia melakukan hal itu tuh apa, ya. Alur ceritanya seperti apa gitu, biar lebih joss kita menikmati. Bukan berarti adik-adik sanggup menonton yang dicobek-cobek, ibaratnya disiksa-siksa gitulah, bukan gitunya ya.
Pokoknya kalau misalnya 18 tahun ke atas, kalau kalian udah mengerti tentang Black Sun yang digadang-gadang sebagai serial dark yang penuh dengan lika-liku kedewasaan, ya itu lebih. Nah itu sih maksudnya dari kata-kata si Shirakuranya, lika-liku kedewasaannya. Mungkin aja lebih baik ke konflik internalnya juga. Ya itu ya, yang seperti apa yang kita harapkan juga di Iya, awalnya benar. kayak apa sih pandangan orang dewasa dengan adanya Kamen Rider, apakah relate dengan orang dewasa gitu. Jangan bukan berarti ada wah aku lah. Tapi ini gini Om, nanti dijadiin tameng nggak? Kayak misalnya Kayak masih udah gede nonton Kamen Rider, tonton dulu Black Sun. gimana orang mau nonton apaan? Kenapa lo yang ngatur? Mau nonton Dora yuk. Iya, maksudnya wah, udah tua cina nonton Kamen Rider, udah nonton Amazon belum? Nah itu. Terserah. Jadi orang jadi overhead juga ke Amazon loh. Iya. Tameng bocil nih, tameng bocil. Iya, Gitu. Aduh, bingung. Emang mau nonton aja ya. Iya. Mau nggak nonton ya nggak nonton gitu. Sesimpel itu guys. Kalian mau ya terserah aja gitu. Ya intinya sih kalau misalnya balik lagi ke Black Sun ya, itu adalah hal yang kalau Om Hige sih sangat apa ya? Bukan sangat ditunggu, tapi excited lah. Excited. Menunggu lah Aku lebih excited nih sih daripada si Shin Kamen Rider. si Black Sun ini. Iya. Iya Mau sih. ada Hamabe juga. Tapi kita belum tahu. Yang pemeran ceweknya belum tahu. Hmm. Yang di Black siapa? Black Sun ya. Siapa ya? Tahunya ini. Pasti Eliza Ikeda. siapa itu? Oh itu yang main. Gak mungkin cari Iya yang sih. kayak Hamabe lagi mah, gak mungkin. Pasti cari yang estetik. Tapi yang si Shin Kamen Rider juga itu nggak terlalu muda loh. Itu lumayan berumur juga 30 berapa ya? Siapa teh? Si Shin Kamen Rider. Oh si Hamabe-nya yang berperan jadi si itu. Si ini. Oh ya, si pemeran utamanya. Iya, 30-an. Itu ya. 30-an. Tapi Pasti nggak Hamabe mungkin ya. cari muka kayak Sogo kan, nggak mungkin. Hah, Kosogo. Tomang aja masih nggak mungkin. Ah, tidak. Ikemen itu. Iya, ya jauh aja dari serialnya. Takeru 1 aja menurut aku nggak masuk. Enggak sih. Walau udah jadi aktor yang itu ya. Yang best lah, bisa diibaratkan gitu. Iya. Pokoknya gitu sih. Jadi kita tuh lebih tertarik juga sama ya tadi Black Sun juga. Kita tuh ngobrol seperti ini memang gara-gara kita tuh memang apa ya? Ya basicnya emang anak-anak 90 emang mencintai Black juga gitu. Jadi kayak kita tuh Tapi excited salah, lah. suka salah Om kalau seleranya kayak gitu juga. Kayak misalkan aku suka Heisei Pei 1. Nggak apa-apa kan? Kolot. Loh? Bisa menerima perkembangan zaman. Kenapa Anda tua. mengatur selera orang? Maksudnya over proud banget sama Agito. Oh, Ya kan maksudnya kita hidupnya di zaman itu zaman ya. itu dapat momennya di zaman itu. Agito Kuga ya. Iya. Gitu. Maksudnya kalau kalian hidup di zaman sekarang dapat momennya pas aku nonton Build. Iya. Ya wes. Ya nggak apa-apa, kita juga gak menyalahkan bocil lo. Apaan? Nggak juga, kita nggak ada hak ngomong kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi kalian suka ya suka aja. Oke. Betul. Mau kalian ada juga yang permasalahan kayak gini. Dasar nih bocil RTV. Ya nggak apa-apa dong. Ya, nggak Kenapa apa-apa. jadi masalah? Benar, RTV itu sudah menyiapkan tayangan Kamen Rider gitu. Mm-mm. Ada bocil yang baru tahu, terus kalian salahin bocil RTV. Dasar. Ya terserah dia. Dan kita juga dulu tahu dari RCTI. Iya, Misalnya tapi banyak- bocil RCTI. Bocil RCTI tua lu gitu misalnya. Bocil Indosiar. Iya gitu, banyak lah pokoknya yang aneh-aneh gitu. Dan intinya sih kayak gitu ya, kita mau ngobrol-ngobrol aja sih itu intinya betul. gitu. Berpendapat yang berbeda-beda gitu, mau kayak gimana, mau seperti apa gitu. Silakan juga kalau kalian pingin tulis di kolom komentar, mari kita ngobrol ya di forum-forum. Ya ngobrol-ngobrol santai lah Ngobrol, sama. santuy aja. Pokoknya begitu sih dari saya sih cukup. Kalau dari Agan gimana? Ya sama sih kira-kira kayak Om Ige. Jadi patut dinanti lah ini. Yes. Cuman ya tungguin aja gitu. Tunggu aja. Sambil namatin Revise. Yoi, request yang kalian Sambil dorama. nonton Revise. Terus sama ini sih jadi kayak setiap progresnya Yes. kayak di kuap si case-case-nya segala Yes. macam agak slow progress sih. Yo. Jadi kayak dikasih lihat dulu staffnya, ngobrol dulu staffnya, terus kasih cashnya dulu, terus penampakan ridernya udah muncul kan. Tapi penampakan ridernya kayak digital gitu ya, jadi kayak belum ada apa ya, Oh iya. secara realnya gitu. Yes, betul. Gitu ya. Kelihatannya sih bakal rumit dan juga bakal gitulah kayak monster gitu kan. SIC nggak sih? Iya, jadi slow banget progresnya gitu. Kalau Shin Kamen Rider kemarin udah dikuak ini itu. Semuanya itu. udah Heeh. udah. Teasernya juga emang kelihatan kayak dari Ichigo. Hmm. Iya, 1971. Tapi ya patutin nanti sih. Dan kalau misalkan belum cukup umur sekali lagi ya belum boleh nonton. Boleh nonton. Nonton ini aja Kamen Rider SD dulu.
tahu kan? Tahu-tahu. Yang kayak Kobocan. Iya itu. Kamen Rider SD. Ya sempet ada Itu di Showa. permainan Game Boy. Itu Showa kan? Iya. Kita mainin nggak sih di Game Boy dulu waktu SD? Main. Pernah di amang-amang tuh di SD. Yang ada SD-nya tuh yang ada Ultraman sama Gundam. Iya. Pokoknya sih intinya kita berdua sama kan seperti yang kalian lihat tadi gitu. Ya pokoknya kalian coba aja deh tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Oke kan? Siap. Thank you banget kan. Yuk, sama-sama. Thank you banget. Semoga bisa ngobrol bareng lagi. Oke, Seru jadi nih ngobrol gini. jadi kita tuh ya itu balik lagi lah pokoknya yang kalian bilang, "Ya, kenapa Om Biki tidak ketemu Agan Risa?" Ya, kita berdua banyak kesibukan. Ya, Udah nyamperin nih di udah sini. nyamperin. Pokoknya. Oke, semuanya sampai jumpa di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.